warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sekali mari kita mulai pengajian tafsir kita. Masih menjalankan surah At-Takatsur, yaitu sampai pada ayat hatta zurtumul maqabir. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang hatta zurtumul maqabir, yaitu yang pertama adalah qala ba'duhum, berkata sebagian ulama bahwasanya ra'aitu 'asiman fi manami ba'da mautihi bisanataini. Aku melihat Al-Imam 'Asim radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama, diimpikan kemudian setelah sudah meninggal 2 tahun. Jadi ini ulama bernama Al-Imam 'Asim, Al-Imam 'Asim Al-Jahdari radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau sudah meninggal selama 2 tahun. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, alaysa qad mutta, bukankah engkau telah meninggal dunia? Ditanya oleh salah seorang ulama kepada Al-Imam 'Asim Al-Jahdari radhiyallahu taala anhu, alaysa qad mutta, bukankah kau telah meninggal dunia? Qala bala, maka dia mengatakan, iya, saya telah meninggal dunia. Qultu fa aina anta, maka ini ulama bertanya, sekarang ini engkau ada di mana? Qala, maka Al-Imam 'Asim Al-Jahdari radhiyallahu anhu, kata beliau, ana wallahi fi rawdatin min riyadil jannah, saya demi Allah sekarang berada di satu taman dari taman-taman surga. Jadi ini jawaban daripada salah seorang ulama yang bernama Al-Imam 'Asim Al-Jahdari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sekarang saya berada di sebuah taman dari taman-taman surga. Ana wa nafar min ashabi najtami'u kulla lailati jum'atin wa sabihatiha ila Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Kata beliau, kata Al-Imam 'Asim radhiyallahu taala anhu, saya dan beberapa teman-teman saya kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi Jumat. Jadi ahli kubur itu mereka berkumpul di alam barzakh mereka setiap hari Jumat dan pagi Jumatnya, malam Jumat dan pagi Jumatnya. Beliau katakan dia berkumpul kepada Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala. Jadi beliau Al-Imam 'Asim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi Jumat dengan sahabat-sahabat kami, yaitu kepada Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, fatablughuna akhbarukum, maka sampai kepada kami berita-berita kalian. Jadi kabar kita di alam dunia itu diketahui oleh orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh. Jadi kata beliau, kata Al-Imam 'Asim radhiyallahu taala anhu, kami mengetahui kabar-kabar kalian yang ada di alam dunia. Mereka mengetahui keadaan kita semua selama hidup di alam dunia, diketahui oleh orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh mereka. Qala qultu ajsadukum amaru arwahukum, apakah kalian itu yang berkumpulnya roh-roh kalian atau yang berkumpulnya jasad kalian? Kan tadi Al-Imam 'Asim radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kami ini berkumpul dengan sahabat-sahabat kami di alam barzakh kepada salah seorang ulama yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah. Kemudian kata beliau, kami berkumpulnya setiap malam Jumat dan setiap pagi Jumat. Bahkan kata beliau, kabar-kabar dari orang yang hidup di alam dunia itu sampai kepada orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh mereka. Maka beliau bertanya, yang sampai, yang berkumpul itu adalah roh kalian atau tubuh-tubuh kalian? Qala, Al-Imam 'Asim beliau menjawab, hayhata baliyatil ajsam wa innama
tatalaqal arwah. Jauh, karena sungguhnya tubuh-tubuh kami telah hancur. Yang bertemu adalah roh-roh kami. Jadi orang-orang yang telah meninggal dunia di alam barzakh mereka, roh-roh mereka bertemu satu sama lainnya. Subhanallah. Jadi demikian keadaan alam barzakh, demikian yang diceritakan langsung oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Asim Al-Jahdir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang berkumpul bukan jasadnya, tapi berkumpul adalah roh-roh dari orang yang telah meninggal dunia. Qala qultu fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum. Apakah kalian mengetahui kami berziarah kepada kalian? Tahu enggak kami berziarah kepada kalian semua? Qala na'am. Kata Al-Imam Asim, beliau katakan iya, kami mengetahui kalian semua berziarah pada kami. Qala na'lamu biha asyiyatal jumu'ati kullihi wa yawma sabati la tulu'i syamsi. Kami mengetahui kalian berziarah pada kami yaitu sore Jumat seluruhnya sampai hari Sabtu sampai terbit matahari. Jadi ahli kubur, orang-orang yang di alam barzakh, mereka mengetahui ziarah kita kepada mereka semua yaitu dari sore hari Jumat sampai Sabtu pagi sampai terbit matahari pada hari Sabtu tersebut. Qala qultu wa kaifa dzalika dunal ayyami kulliha. Maka aku bertanya, kenapa tidak semua hari? Kenapa hari Jumat saja? Yang kalian ahli barzakh mengetahui keadaan kami berziarah kepada kalian semua. Qala, maka Al-Imam Asim Al-Mujid rahimahullah kata beliau, li fadli yaumil jum'ati wa azamatihi, dikarenakan kemuliaan dan keagungan hari Jumat. Jadi subhanallah, ahli kubur mereka mengetahui ziarah kubur kita kepada mereka semua yaitu pada hari Jumat sore sampai Sabtu pagi sampai terbit matahari. Dan subhanallah, jadi tidak semua hari, tidak hari Senin, tidak hari Selasa, tidak hari Rabu, tidak hari Kamis, tapi pas malam Jumatnya, kemudian sore Jumatnya sampai Sabtu menjelang dari terbit matahari pada hari tersebut. Maaf ya, saya dalam keadaan demikian. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama menurut daripada Al-Imam Asim radhiyallahu ta'ala anhu, demikian kata beliau, bahwasanya ahli-ahli kubur mereka mengetahui kabar-kabar kita semua di alam dunia. Mereka mengetahui dan mereka mengetahui ziarah kita kepada mereka semua yaitu pada hari pagi, hari Jumat sore, kemudian pagi Jumat sampai hari Sabtu menjelang terbit matahari. Yang kedua, para jemaah sekalian, haddatsana Sufyan Ats-Tsauri telah menyampaikan kepada kami hadis yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata beliau, balagani an-Dhahaki annahu qala, telah sampai kepada kami hadis dari Al-Imam Ad-Dhahak radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man zara qabran yaumas sabti qabla tulu'i syamsi alimal mayyitu bi ziyaratihi. Orang yang menziarahi kuburan pada hari Sabtu sebelum terbit matahari, maka orang yang diziarahi mengetahui akan ziarah orang tersebut. Ini dalil, ini merupakan dalil dari para ulama, yaitu dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau demikian, bahwasanya ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berziarah kepada ahli kubur yaitu pada hari Sabtu, maka sebelum terbit matahari, maka mayit orang yang diziarahi mengetahui kedatangan orang tersebut. Faqila lahu wa kaifa dzalika, kenapa sampai demikian? Sampai orang-orang yang telah meninggal dunia mengetahui ziarah dari orang yang hidup tadi.
Qala, maka beliau menjawab, kata Rasulullah, limakani yaumil jum'ati, dikarenakan kedudukan yang mulia daripada hari Jumat. Demikian. Itulah yang merupakan nas yang pertama yang mengatakan bahwasanya ahli kubur mengetahui ziarah kita, yaitu tadi harinya hari Jumat sore atau Jumat pagi atau sampai hari Sabtu sampai terbit matahari pada hari tersebut. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya sampai kepada kami hadis dari Al-Imam Abdurrahman bin Ala bin Lajlaj radhiyallahu taala anhu, beliau dari ayahnya, qala, beliau mengatakan, qala abi, berkata ayah aku, idza ana mittu, apabila saya meninggal dunia, kata ayahnya, fadha'ni fil lahdi, maka letakkan aku di alam kubur aku, di tempat kuburan aku letakkan aku. Kata beliau, kalau saya meninggal dunia, letakkan saya di kuliang lahat saya. Waqul, sambil meletakkan jasad saya, ucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulillah. Ini kalimat yang sunnah diucapkan pada waktu kita meletakkan jasad seorang yang telah meninggal dunia di liang kuburnya. Kita sunnah mengucapkan dengan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulillah. Itu kalimat yang sunnah diucapkan. Jadi kalimat yang sunnah diucapkan pada waktu orang meletakkan seorang yang telah meninggal dunia di liang kuburnya, diucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian tambahkan lagi surah Al-Qadar, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma, sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu digenggam tanah 7 kali, genggam 7 kali, kemudian letakkan pada kepala mayit tersebut. Jadi pertama tadi sunnahnya adalah kita ucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian yang kedua, genggam 7 tanah. Sambil menggenggam pertanah, kita ucapkan surah Al-Qadar, yaitu kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sunnah demikian. Jadi pertama sunnah letakkan mayit, sunnah dibaca kalimat tadi bismillah wa ala sunnati rasulillah. Kemudian genggam 7 tanah, genggam 7 tanah. Pertanah yang kita genggam, sunnah kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai kalimat hatta matla'il fajr. Genggam, taruh 7 genggaman tersebut pada kepala mayit itu. Ini sunnah yang kedua. Ini sunnah yang pertama tadi, letakkan mayit di liang kuburnya sambil mengucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulullah. Kemudian ambil tanah 7 genggam, sambil menggenggam tanah tersebut kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Kemudian lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta, sampai 7 genggaman. Selesai sampai 7 genggaman, kemudian letakkan di kepala mayit tersebut. Ini kedua kesunahan yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meminta demikian. Al-Imam Abdurrahman bin Al-Ala bin Lajlad, beliau minta kepada putra beliau, kalau saya meninggal dunia, letakkan saya di liang kubur saya sambil mengucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati rasulillah wa sunna alayya turaba sannan. Kemudian ratakan tanah di atas diri aku seperti biasa ya, diuruk mayitnya. Kemudian selesai itu waqra'in ra'si
bifatihatil baqarati. Kemudian bacakan di kepala aku permulaan dari surah Al-Baqarah, yaitu surah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi sunnah demikian. Pertama, beliau minta tadi letakkan jasad saya di liang kubur saya sambil mengucapkan kalimat bismillah wa ala sunnati. Tadi tambahan sunnah yang kedua, genggam 7 tanah. Kemudian pertanah yang kita genggam, bacakan surah Al-Qadar. Surahnya yaitu surah Inna anzalnahu fi, sampai kalimat salamun hiya hatta matla'il fajr. Sudah dikubur. Kemudian beliau minta dibacakan di kepala beliau surah permulaan dari surah Al-Baqarah tadi, Alif Lam Mim sampai faulaika, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus apa lagi? Yunfiqun, terus masa lupa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika. Sampai situ dibacakannya. Bahkan diperbolehkan kita membaca surah-surah yang lainnya, silahkan diperbolehkan. Baca surah Yasin misalnya, baca surah Al-Falaq misalnya, baca surah An-Nas, Al-Ikhlas, baca zikir-zikir yang lainnya, selawat, istighfar, tasbih, silahkan diperbolehkan. Dan semua selesai, kita baca, angkat tangan kita mohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah semua bacaan Quran saya dan semua zikir-zikir saya, sebutkan namanya almarhum fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, maka sampailah pahala bacaan-bacaan tersebut pada mereka semua. Jadi sunnah demikian. Jadi jangan diam di kuburan, kita jangan diam. Ada kesunahan di sana. Pas sudah dikubur tadi, kita baca Fatihah, kita baca Al-Ikhlas, kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas, kita baca Alif Lam Mim sampai tadi wa ulaika humul muflihun. Kita baca ayat kursi, kita baca apa lagi? Akhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Baca seperti biasa, istighfar, kemudian selawat, kemudian tasbih, kemudian tutup dengan selawat lagi. Setelah semua sudah selesai, kita angkat tangan kita tadi, doanya, ya Allah, kirimkanlah bacaan-bacaan Quran saya dan bacaan-bacaan zikir saya. Sebutkan namanya siapa? Almarhum
fulan bin fulan atau almarhumah fulanah binti fulan, maka langsung sampai kepada mereka semua pahala bacaan Quran dan zikir yang kita baca tadi. Demikian kesunahannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis dari Al-Imam Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, iqra'u Yasin inda mautakum, bacakan surah Yasin di ketika orang itu pertama. Ini ulama menjelaskan ada dua kesunahannya. Sunnah yang pertama adalah indal muhtadar, ketika orang tersebut sedang menghadapi sakratul maut. Ini sunnah. Sunnah pada waktu ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, pertama sunnahnya ada orang yang membisikkan di telinganya. Sunnah talqilkan dia, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah di telinga dia. Ucapkan, ajarkan kalimat la ilaha illallah. Jika sudah mengikuti, maka jangan diulang. Jadi sampai ini orang mengikuti kalimat tersebut, baru kita berhenti mengucapkannya. Sunnah yang kedua apa? Sunnah dibacakan surah Yasin. Jadi jangan nangis, jangan kita nangis. Tadi pertama kita talkinkan kalimat la ilaha illallah sampai dia mengikutinya. Yang kedua, sebagian orang itu sunnah membaca surah Yasin secara jahar, secara keras. Sunnah Yasin dibaca hingga selesai. Kemudian sunnah yang ketiga adalah dibacakan surah Ar-Ra'du. Sunnah yang pertama, baca kalimat la ilaha illallah, talkinkan di telinganya. Sunnah yang kedua, baca surah Yasin secara jahar. Sunnah yang ketiga, baca surah Ar-Ra'du secara sir. Ar-Ra'du secara sir. Ya, Ar-Ra'du. Jadi yang sunnah dibaca secara jahar adalah surah Yasin, sunnah dibaca secara jahar. Sementara surah Ar-Ra'du ya, itu sunnah dibaca secara sir. Jadi ada tiga kerjaan. Ada tiga kerjaan, tiga kesunahan yang sunnah dikerjakan ketika kita melihat ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Tadi yang pertama, satu orang mentalkinkan, mengajarkan kalimat la ilaha illallah di telinganya sampai dia mengikutinya. Kemudian sebagian orang membacakan surah Yasin dengan keadaan jahar. Kemudian sebagian lagi membaca surah Ar-Ra'du dalam keadaan sir. Jadi Yasinnya dibaca secara jahar keras, sementara surah Ar-Ra'du dibaca secara sir. Itulah tiga kesunahan yang merupakan sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yasinnya dibaca secara jahar, kemudian surah Ar-Ra'dunya dibaca secara sir, jangan lupa ya. Sir pelan-pelan. Ya, pelan-pelan, sir pelan-pelan. Kalau jahar keras-keras. Jadi Yasinnya dibaca secara jahar, dibaca keras, sementara surah Ar-Ra'dunya itu dibaca secara sir, sunnahnya demikian. Jadi pertama sunnahnya talkinkan kalimat la ilaha illallah sampai dia mengikutinya. Yang kedua dibacakan surah Yasin secara jahar. Yang ketiga baca surah Ar-Ra'du secara sir. Sir ya, pelan-pelan. Sir itu artinya pelan-pelan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang apakah sampai pahala sedekah yang kita kerjakan kemudian kita sampaikan kepada orang yang telah meninggal dunia? Kan tadi bacaan-bacaan kita, bacaan Quran, kemudian zikir, semua sampai hadiahnya, pahalanya apabila kita minta kepada Allah untuk disampaikan kepada mereka semua. Nah sekarang apakah sampai juga pahala sedekah kita, pahala puasa kita, pahala haji kita, atau kita yang melakukannya, puasanya, hajinya kepada orang yang telah meninggal dunia? Inilah nas yang pertama, yaitu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini hadis an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Sa'd bin Ubadah tuwfiyat ummuhu. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Sa'd bin Ubadah, ibunya telah meninggal dunia. Wa huwa ghaibun anha, sedangkan beliau tidak menyaksikannya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu, pada waktu ibunya meninggal dunia beliau tidak menyaksikannya. Setelah itu fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala, maka beliau langsung setelah sudah lama ibunya dimakamkan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil beliau bertanya, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha fa hal yanfa'uha in tasaddaqu anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu aku telah meninggal dunia, sementara waktu beliau meninggal dunia aku tidak menyaksikannya. Sekarang apakah bermanfaat baginya kepadanya apabila aku bersedekah dan pahalanya aku sampaikan kepadanya? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, iya, pahala sedekah Anda yang Anda berikan kepada untuk orang tua Anda yang telah meninggal dunia sampai kepadanya, Allah berikan pahala kepadanya. Maka Sayyidina Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fa inni ushiduka annaha itayil mihrafi sadaqatun anha. Maka sungguhnya saya bersaksi kepada engkau, saya menjadikan engkau sebagai saksi wa Rasulullah, sesungguhnya dua tembok ini adalah sedekah untuk untuk ibu saya yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Pahala sedekah kita yang kita sampaikan kepada orang yang meninggal dunia itu sampai kepada mereka semua. Ini buktinya salah seorang sahabat Nabi ajarkan agar dia bersedekah, kemudian pahala sedekahnya dihadiahkan untuk siapa ini? Untuk ibunya telah meninggal dunia. Jadi sunnah demikian. Sunnah yang berikutnya, setiap kita sedekah itu kita langsung kita niatkan mohon kepada Allah, ya Allah kirimkanlah pahala sedekah saya, sebutkan nama orang tua kita, siapa? Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, maka sampai langsung pahalanya mereka nikmati. Jadi sunnah demikian. Yang kedua yang merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua para jemaah sekalian, hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya annal As bin Wa'il nadhara fil jahiliyati an yanhara mi'ata badanah. Salah seorang yang bernama Al-As bin Wa'il pernah bernazar di masa jahiliyahnya ingin menyembelih 100 ekor unta. Salah seorang yang bernama Al-As bin Wa'il pernah bernazar di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor unta. Wa anna Hisham bin Al-As nahara 55. Dan anak beliau yang bernama Hisham bin Al-As telah menyembelih 50 ekor unta, 55 ekor unta. Jadi Al-As bin Wa'il pernah bernazar di zaman jahiliyah ingin menyembelih 100 ekor unta. Putra beliau yang bernama Hisham bin Al-As menyembelih hanya 55 ekor unta. Wa anna Amran sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam andalika. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Amr pernah bertanya
Rasulullah SAW tentang hal itu. Ini bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang musyrik yang bernadar ingin menyembelih 100 ekor unta, kemudian nadarnya sudah dipenuhi sekalipun hanya 55 ekor unta saja. Kata Rasulullah SAW, amma abuka falau aqarra bitauhid fasukta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dzalika. Ayah engkau kalau seandainya dia beriman kepada Allah, syaratnya demikian. Syaratnya harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah engkau jika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau berpuasa, engkau sedekah untuknya, maka puasa engkau dan sedekah engkau akan sangat bermanfaat baginya. Artinya apa? Sedekah yang kita keluarkan, puasa yang kita kerjakan, kita niatkan, kita mohon kepada Allah, pahalanya disampaikan kepada orang tua kita, maka sangat bermanfaat untuk mereka semua. Artinya pahala sedekah kita, pahala puasa kita sampai kepada orang yang telah berpulang ke rahmatullah atau orang yang telah meninggal dunia. Inilah dalil yang kedua dari para ulama yang menyatakan bahwasanya pahala sedekah itu dapat kita kirimkan, dapat kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, dalam hadis sahih muttafaq alaih dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah salah seorang sahabat Nabi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, ummi matat wa 'alaiha shamu syahrin. Ibu aku telah meninggal dunia dan ibu aku ada qadaan puasa selama sebulan. Jadi ibunya meninggal dunia, masih ada qadaan puasanya yang belum dia kerjakan selama sebulan. Dia bertanya, afa aqdihi anha, apakah aku bisa mengkodokkan puasa Ramadan untuknya? Nabi jawab, naam, iya bisa. Jadi kita anak selaku anak itu bisa mengkodokkan puasa dari yang wajib kita punya orang tua yang belum sempat dia kerjakan. Ini buktinya. Sahabat Nabi katakan, iya, bisa engkau mengkodokkan puasa engkau yang kemudian itu puasa diniatkan sebagai kodok puasa ibu engkau yang telah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, fa'idainullah ahaqqu an yuqda. Hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Inilah dalil yang kedua yang merupakan dalil dari para ulama yang menunjukkan bahwasanya kita selaku orang yang hidup bisa mempuasakan bagi puasa orang yang telah meninggal dunia. Yang terakhir, para jemaah sekalian, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ibniha mata wa lam yahujja. Qala, salah seorang perempuan sahabiah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang anaknya yang sudah meninggal dunia sementara belum melakukan ibadah haji. Maka Nabi langsung memerintahkan, huji anibniki, bikinlah badal haji untuk anak engkau. Ini merupakan dalil dari para ulama, orang yang masih hidup boleh membuatkan badal haji untuk orang yang meninggal dunia. Demikian, Allahu a'lam. Silahkan, ada yang bertanya.